Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Faturrahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam khusus semester 4. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu negara yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Islam, yaitu negara Mesir. Oke, langsung kita bahas saja. Peta Mesir yang pertama, Mesir terletak di timur laut benua Afrika dan sebagian kecilnya di Asia, tepatnya di Semenanjung Sinai. Negara ini berbatasan dengan Sudan di selatan, Libya di barat, Laut Tengah di utara, dan Israel serta jalur Gaza di timur. Di tengah negara ini mengalir Sungai Nil yang menjadi pusat peradaban sejak ribuan tahun lalu. Adapun saya memilih Mesir karena negara ini memiliki peran yang sangat besar. Dalam apa? Dalam perkembangan pendidikan Islam, khususnya melalui Universitas Al-Azhar yang mana berdiri sejak tahun 970 Masehi. Al-Azhar adalah salah satu universitas Islam tertua di dunia yang masih aktif sampai sekarang. Selain itu banyak tokoh besar Islam yang lahir, hidup, atau berkarya di Mesir. Saya akan membahas tokoh sejarah Islam di Mesir, yaitu yang pertama ada Imam Syafi'i, yang mana dia dari 767 sampai 820 Masehi. Profil singkatnya, Imam Syafi'i adalah salah satu dari 4 imam mazhab fikih dalam Islam. Meskipun lahir di Gaza, Palestina, beliau banyak menghabiskan masa akhir hidupnya di Mesir. Di Mesir inilah beliau menyusun ulang pemikiran fikihnya dan menulis kitab Al-Um dan Ar-Risalah, dua karya besar dalam ilmu usul fikih. Adapun pengaruhnya pendiri mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas umat Islam di Indonesia. Lalu pemikirannya sangat berpengaruh dalam sistem pendidikan fikih di dunia Islam. Adapun makam Imam Syafi'i berada di daerah Sayyidah Nafisah, tempatnya di Kairo. Di dekatnya juga terdapat Masjid Imam Syafi'i yang dibangun sebagai bentuk penghormatan. Tokoh kedua yaitu Hasan al-Banna. Hasan al-Banna adalah pendiri gerakan Ikhwanul Muslimin atau Ikhwan al-Muslimin pada tahun 1928. Ia lahir di Mahmudiyah, Mesir, dan sejak muda telah menunjukkan ketertarikan besar pada pendidikan, dakwah, dan perbaikan sosial. Gerakannya banyak memengaruhi pemikiran politik dan pendidikan Islam modern. Pengaruhnya membangun konsep Islam sebagai sistem yang menyeluruh, mendorong pendidikan Islam berbasis masyarakat dan aktivisme sosial. Kota kelahirannya di Mahmudiyah, Provinsi Baharia. Selanjutnya tokoh yang ketiga yaitu Sayyid Qutb, 1906 sampai 1966 Masehi. Sayyid Qutb adalah seorang intelektual Islam dan tokoh penting dalam pengembangan tafsir tematik modern. Ia dikenal dengan karya-karya monumental seperti Fi Zilalil Quran dan Ma'alim fi At-Tariq. Ia juga aktif dalam gerakan Ikhwanul Muslimin bersama Hasan al-Banna. Pengaruhnya sangat besar memperkenalkan pemikiran tentang Islam sebagai solusi terhadap tantangan modernitas dan sekularisme. Gagasannya yaitu menjadi dasar pemikiran gerakan Islam kontemporer. Kelahiran ia di kota Musa, Provinsi Asyut, Upur, Egypt. Menempuh pendidikan dan banyak menulis di Kairo. Karyanya masih diajarkan di berbagai sekolah Islam dan diarsipkan di Dar Al-Kutub Al-Misriyah, Perpustakaan Nasional Mesir, Kairo. Jelaskan bagaimana pembagian wilayah utama dan kota-kota penting di Mesir. Yang pertama ada Kairo, yaitu ibu kota Mesir. Lokasinya di tepi Sungai Nil, bagian utara atau Delta Nil, pusat pemerintahan, pendidikan, dan budaya. Tempat berdirinya Universitas dan Masjid Al-Azhar. Banyak situs Islam klasik dan modern. Masjid Amr bin As, kota tua Islam, makam Imam Syafi'i, tempat tinggal daripada tokoh-tokoh sejarah seperti Sayyid Qutb dan pusat aktivitas Al-Hasan al-Banna.
Yang kedua ada Giza, yaitu lokasi tepat di sebelah barat Kairo. Sering dianggap satu kawasan metropolitan terkenal karena piramida Giza, Sphinx, dan Museum Arkeologi Mesir. Tempat ini menggambarkan sejarah Mesir kuno sebelum Islam. Adapun tempat yang ketiga yaitu Alexandria atau Iskandaria. Lokasi di pesisir utara berbatasan dengan Laut Tengah, kota pelabuhan utama Mesir sejak zaman Yunani Romawi. Memiliki jejak peradaban klasik dan Islam, pernah menjadi pusat pendidikan dan perpustakaan terbesar dunia kuno. Lalu Luxor, lokasi di bagian selatan Mesir, dulunya merupakan ibu kota Mesir kuno, dikenal sebagai Thebes, yaitu tempat wisata sejarah terkenal seperti kuil Karnak, lembah raja-raja, dan kuil Luxor. Yang lalu ada Aswan, lokasi lebih jauh selatan dari Luxor, merupakan pintu gerbang ke Nubia, daerah suku-suku asli Mesir. Terdapat bendungan besar Aswan Haidam dan situs-situs bersejarah seperti kuil Abu Simbel. Lalu Asyut, lokasi di tepi barat Sungai Nil, Mesir Tengah, kota kelahiran Said Kutub. Nah, tokoh penting juga nih di desa Musa, dikenal sebagai kota religius dan konservatif. Lalu ada Mahmudiyah, Bahira Governorat, yaitu lokasi di bagian utara dekat Alexandria dan Delta Nil, kota kelahiran daripada Hasan al-Banna. Wilayah ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan pendidikan Islam lokal. Lalu yang terakhir ada Semenanjung Sinai, wilayah paling timur Mesir secara geografis, masuk benua Asia bersejarah dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam. Tempat Gunung Sinai dipercaya sebagai tempat Nabi Musa menerima wahyu. Selain tokonya, Mesir juga memiliki banyak bukti sejarah penting, di antaranya Universitas dan Masjid Al-Azhar di Kairo, yaitu pusat pembelajaran Islam sejak abad ke-10. Ini sangat terkenal, terutama Universitas Al-Azharnya, karena banyak menghasilkan daripada ulama-ulama di situ. Lalu ada Masjid Amr bin As, yaitu masjid pertama yang dibangun di Mesir dan bahkan di benua Afrika. Makam Imam Syafi'i yang terjaga hingga hari ini. Lalu berbagai museum dan perpustakaan nasional seperti Dar Al-Kutub Al-Misriyah yang menyimpan manuskrip karya ulama. Dari peta dan bukti sejarah yang ada, kita bisa melihat bahwa Mesir adalah negara yang sangat berharga dalam sejarah pendidikan Islam. Saya pribadi berharap suatu hari bisa menimba ilmu langsung di sana. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.